Ada yang mengatakan begitu. Kalau memang keturunan Nabi tidak mungkin, mereka ini hanya jualan minyak, hanya jualan sarung loh. Sejak kapan ada dalil kalau keturunan Nabi harus jualan kapal perang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas kembali yaitu tentang terkait Gus Wafi, yang dimana Gus Wafi ini membela Habib mati-matian ya teman-teman. Bahwasanya ya Habib ini juga manusia biasa, dan katanya adalah Habib ini juga tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau Habib tersebut itu melakukan kesalahan, ya kita nasihati. Katanya yang paling penting, di dalam tubuh Habib itu ada darah yang mengalir, yaitu darah Rasulullah SAW. Jadi Gus Wafi ini mengatakan bahwasanya Habib ini adalah zuriat Nabi SAW. Nggak harus jualan sarung, nggak harus jualan minyak. Yang penting mereka ini ada darah Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi itu juga ditanggapi oleh Kiai Imad Al-Bantani bahwasanya Habib itu bukan zuriat Nabi. Ya, mereka itu nasabnya terputus ya. Tapi Gus Wafi ini tetap juga membela Habib Alawi. Entah kenapa, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu pembelaan Gus Wafi terhadap Habib Alawi. Oke, mari kita simak videonya. Memang mereka keturunan Nabi, tidak mungkin mereka melakukan begini loh. Sejak kapan ada keturunan Nabi maksum dari dosa? Kan tidak ada, Ustaz. Ada yang mengatakan begitu. Kalau memang keturunan Nabi tidak mungkin, mereka ini hanya jualan minyak, hanya jualan sarung loh. Sejak kapan ada dalil kalau keturunan Nabi harus jualan kapal perang? Ya. Ada sejak kapan? Ya, sejak kapan kalau keturunan Nabi harus jualan nasi goreng seumpama? Kan tidak ada juga gitu. Bahwa mereka ini salah perspektif gitu. Dikira kalau keturunan Nabi itu harus perfect dalam segala hal. Tidak, mereka itu sama seperti kita, tapi di dalam diri mereka ada darah Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka salah, ya wajib kita luruskan. Kita tidak boleh fanatik buta. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Gus Wafi. Ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Gus Wafi. Tapi tentang terkait masalah di dalam tubuh Habib itu ada darah Rasulullah SAW yang mengalir, itu tidak tepat ya teman-teman ya. Coba mana buktinya? Mana buktinya? Habib ini kan ya hanya mengaku-ngaku saja. Mereka ini sudah rungkat ya. Disuruh tes DNA nggak mau. Kalau benar darahnya yang mengalir itu adalah darah Rasulullah SAW ya, coba tes DNA. Nggak akan berani teman-teman. Coba buktikan lagi ya kitab sezaman dari abad keempat yang bahwasanya mereka ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Buktikan. Nggak akan ketemu teman-teman. Tidak akan ketemu yang namanya Ubaidillah. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung saja ya, mari kita simak ya, yaitu video dari Kiai Imad Al-Bantani, di mana Kiai Imad Al-Bantani ini membongkar semua yang bahwasanya mereka ini hanya mengaku-ngaku zuriat Nabi SAW, tapi kenyataannya kita ini sebagai kaum muslimin dibohongi selama ratusan tahun. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu, dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain.
Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah. Diminta orang, karena ada dua, satu, dua. Kalau turunan Nabi, itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imat nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan enggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan kegiatannya. Suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring, tahu muring? Istrinya muring, ngambek marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin, apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain, dia jagain pancingan lele. Pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo. Katanya membela agama. Menurunkan antek-antek Cina. Menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Bapak Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah Habib Alawi ini. Tentunya ini sangat menampar sekali, yaitu Gus Wafi tentang terkait perkataannya tadi, ya. Kalau mereka ini benar-benar zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan secara ilmiah, secara kitab, secara manuskrip, filolog dan tes DNA. Tapi kenyataannya mereka ini tidak mampu untuk membuktikan, ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, jangan kita ini percaya lagi dengan omongan-omongan oknum-oknum Habib yang dimana ini kalau berceramah mereka ini selalu meninggikan nasab-nasab mereka. Apalagi mereka ini selalu mengklaim ataupun mengaku-ngaku dirinya adalah zuriat Nabi SAW. Di dalam tubuh aneh ini ada darah suci yang mengalir, darah Rasulullah SAW. Seperti siapa?
Bahar bin Smith. Nah, teman-teman, maka dari itu kita berhati-hati, jangan mau dibodoh-bodohin oleh mereka. Sejak ratusan tahun sampai sekarang ini kok masih saja kita mau percaya dengan omongan-omongan mereka. Bukan hanya itu ya teman-teman, tentang terkait masalah ajaran-ajarannya, ini nyeleneh-nyeleneh. Bahkan apa yang dikatakan oleh Prof ya, Manesem Ali, tentang terkait ada seorang ya Habib yang mendatangi kiai tersebut lalu kemudian meminta istri. Nah, ini ajaran dari mana teman-teman? Adakah Rasulullah SAW itu mengajarkan demikian, yaitu meminta istri orang agar dinikahi oleh Habib tersebut, lalu kemudian dijanjikan surga, dijanjikan mendapat syafaat. Emangnya yang ngasih syafaat itu Habib? La haula wala quwwata illa billah. Itu sangat jauh sekali. Yang memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah itu diizinkan ya oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Ini kok ada Habib yang mengaku-ngaku bisa memberi syafaat. Ini ngawur, jelas-jelas ngawur. Mana dalilnya? Ya, nggak akan ketemu kalau ada Habib yang mengatakan bahwasanya bisa memberi syafaat. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ini adalah peringatan buat kaum muslimin agar berhati-hati, jangan sampai ditipu lagi ya. Jangan sampai diperbudak oleh oknum-oknum Habib ini yang mereka ini sangat mengacau-ngacau, mengacak-ngacak agama Islam dan mengacak-ngacak pemerintahan Indonesia ini. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.